kematian sudah menjadi rahasia yang kuasa. Kita sebagai hambanya hanya bisa menerima pasrah apa yang telah ditentukan olehnya. Kenapa orang sebaik Paman Hanggareksa harus meninggal dengan cara seperti ini? Rati, Sang Hyang Widi telah menyayangi Paman Hanggareksa. Dia ingin Paman Hanggareksa segera menikmati kebahagiaan di surga Lokasana. Maafkan kami, Kamandanu. Tolong jangan membenci kami. Jika saja aku bisa bertukar nyawa dengan Bopong, aku rela, Kamandanu. Tidak ada yang harus disalahkan, baik kamu atau juga Messi. Yang harus disalahkan adalah Dwi Pangga. Aku yakin Bopo juga tidak akan menyalahkan kalian. Aku mohon pada kalian, tolong tinggalkan aku. Bopo, aku berjanji, aku tidak akan menangis lagi. Kanjeng, sebaiknya Empu Hanggareksa segera disemayamkan agar beliau tenang di alam keabadian, Kanjeng. Bagaimana, Kamandan? Baiklah. Siapkan acara pemakamannya dengan sebaik mungkin. Baik, Kanjeng. Sejak tadi, Kamandanu terlihat sangat sedih melihat jasad Paman Hanggareksa. Aku tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Kadangkala kesendirian bisa mengobatin kesedihan kita, Nyai Rati. Jadi sekarang biarkan Kamandanu bersama Paman Hanggareksa. Dari tatapan matanya, aku bisa merasakan rasa sakit hati yang sangat mendalam di hati Kamandanu. Rasa sakit itu bukan hanya karena atas kematian Paman Hanggareksa, tapi rasa sakit itu muncul karena pengkhianatan dari saudara kandungnya sendiri. Aku tidak menyangka kenapa Arya berbuat setega itu kepada orang tuanya sendiri. Dia tidak seperti orang yang aku kenal. Semua orang akan berubah dengan waktu, Nairat. Harta, tahta, kedudukan, semua akan membuat orang lupa terhadap siapa dirinya sendiri. Iblis itu memang keji. Tega-teganya dia membunuh tuannya sendiri. Loh, Zisan, kamu kenapa? Nesin, bawalah suamimu ke dalam. Aku akan panggilkan tabib untuknya. Tidak perlu, Nairati. Aku hanya butuh sendiri. Karena dengan cara itu, aku jadi bisa memaafkan kesalahan diriku sendiri. Karena tidak bisa menyelamatkan Paman Hanggareksa. Saat ini, kita kehilangan orang yang paling berjasa untuk Kadipaten Mangunkuр. Dia adalah Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa telah meninggalkan kita semua. Walaupun dia orang Kurawan, tapi jasa dan pengorbanan Empu Hanggareksa tidak bisa dinilai oleh apapun. Tapi meskipun begitu, semangat dan keberanian Empu Hanggareksa patut kita jadikan contoh agar kita bisa membangun Kadipaten ini lebih baik lagi. Untuk itu, aku ingin kalian mendoakan Empu Hanggareksa agar dia damai dan bahagia di surga Lokasana. Paman Hanggareksa,
Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan kami? Dwi Pangga, dia pasti masih sangat terpukul. Paman Hanggareksa, kenapa kamu begitu cepat meninggalkan kami? Dwi Pangga, dia pasti masih sangat terpukul. Dwi Pangga, Dwi Pangga, kemana dia? Dayang, Dayang! Ya Kanjeng, Mana Dwi Pangga? maaf Kanjeng. Pagi-pagi sekali Kanjeng Dwi Pangga sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Beliau ke Manguntur untuk menghadiri pembakaran jasad bapaknya. Kenapa dia tidak mengajakku? Baiklah, kalau begitu terima kasih. Ya Kanjeng. Dasar kamu pembunuh! Untuk apa kamu kesini? Kamu tidak layak untuk hidup, Dwi Pangga. Jaga ucapan. Ya. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Tidak seharusnya kalian seperti ini. Kemadanu, kamu yang memiliki keputusan akan hal ini. Sekarang, apakah Dwi Pangga boleh mengikuti acara pemakaman ini? Semua terserah padamu. Iya, aku mempersilahkannya. Mempersilahkannya untuk pergi dari sini. Tapi Kamandan, aku ini Kang Mas. Aku berhak menyemayamkan bopoku. Dwi Pangga, kamu sudah mendengar sendiri. Sekarang, cepat pergi. Jangan buat suasana semakin memanas. Yeah!
Lari kalian! Ah! Berhenti! Jangan lari kalian! Aku akan bunuh kalian. Suamiku. Jadi maksudmu Dwi Pangga? Iya, dia yang telah membunuh bapakku. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tahu kamu melakukan semua ini hanya untuk memfitnah Dwi Pangga. Apa? Kamu bilang fitnah? Aku bicara berdasarkan bukti-bukti yang ada, Wisya. Dialah yang membunuhnya. Tidak. Ini semua tidak mungkin. Aku tahu Dwi Pangga. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji ini. Jadi kamu tidak percaya? Mata hati kamu sudah dibutakan oleh cinta Dwi Pangga. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk. Kamu pergi! Aku datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban Dwi Pangga. Kamandanu! Aneh, kenapa aku tidak bisa bergerak? Dwi Pangga! Siapa? Jangan berpura-pura bodoh. Kamu pasti tahu, ini adalah jasad Bopo. Paman, maafkan aku. Seharusnya aku menolong Paman. Sudahlah. Tidak ada gunanya menangisi sebuah kematian. Yang sudah mati, tidak akan pernah kembali lagi. Ini sudah menjadi takdir. Kewajiban kita sekarang, mengurus mayatnya dengan sebaik mungkin. Mari kita bawa mayatnya ke Mangutur. Apa yang kalian lakukan? Tidak seharusnya kalian seperti ini. Kamandanu, kamu yang memiliki putusan akan hal ini. Sekarang, apakah Dwi Pangga boleh mengikuti acara pemakaman ini? Semua terserah padamu. Iya, aku mempersilahkannya. Mempersilahkannya untuk pergi dari sini. Tapi Kamandanu, aku ini Kang Mas. Aku berhak menyemayamkan bopoku. Dwi Pangga, kamu sudah mendengar sendiri. Sekarang, cepat pergi. Jangan buat suasana semakin memanas. Hari ini, kita berdiri di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paman Hanggareksa. Orang yang banyak berjasa untuk Manguntur. Semoga arwahnya diterima di sisi Sang Yang Widi dan diberi kedamaian.
Kabarnya Kanjeng Arya Dewi Pangga dilarang ikut menyemayamkan Empu Anggareksa ya? Ya, kabar itu memang benar. Kamandanu melarangnya karena masih marah atas perbuatan adiknya itu. Kenapa bisa seperti itu? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Dwi Pangga, apa benar kamu tidak diizinkan untuk ikut menyemayamkan jasad bopomu? Ya, dan ini semua karena Dan. Dia merasa kalau dirinya yang paling hebat. Dia lupa kalau aku ini juga punya hak untuk membakar mayat bopoku. Dwi Pangga, aku yakin Kamandanu melakukan semua ini pasti ada alasannya. Bukan hanya ingin memberitahu kalau dia paling hebat. Wisya, kamu ini ada di pihak siapa? Aku atau Kamandanu? Aku hanya ingin mencoba meluruskan semua permasalahan ini. Kamu hanya membuat kepalaku tambah sakit. Kamandanu, Paman Hanggareksa sudah seperti bopoku sendiri. Izinkan aku membawa abunya sebagai tanda penghormatan terakhirku. Dan aku akan menemanimu melepaskan abunya ke lautan. Tidak, Rati. Aku tidak akan melakukan itu. Kenapa? Sebelum aku membalaskan dendam Bopo pada Dwi Pangga, aku akan tetap menyimpan abu ini bersamaku. Apa kamu tidak memaafkannya? Memaafkan Dwi Pangga? Iya. Walau bagaimanapun dia, tetap saja dia adalah Kang Masmu. Dwi Pangga sudah membunuh Bopoku. Dia anak durhaka. Dia hanya bisa membawa musibah dalam keluarga. Untuk kali ini, aku tidak bisa memaafkannya. Dia bukan lagi saudaraku. Aku mengerti. Izinkan aku membawakan abunya. Tidak usah, Rati. Biar aku yang membawanya sendiri. Beristirahatlah dengan tenang, Bopo. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan Bopo. Kamandanu, aku yakin Paman Hanggareksa sudah menemukan kebahagiaannya di surga loka. Terimalah. Ini untukku. Kenapa kamu memberikannya padaku? Kalung itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Aku memakainya, membuatku tidak terlihat oleh siapapun. Dan aku mendapatkannya ketika aku terusir dari Kurawan dan juga Manguntur. Sepertinya umurku sudah tidak lama lagi. Kakek tidak boleh bicara seperti itu. Kakek pasti sembuh. Umur sebelum kakek mati, kakek akan memberikan ini untukmu, nak. Terimalah kalung ini. Ini bukan sembarangan kalung. Bila kamu memakai kalung ini,
kamu tidak akan dilihat oleh siapapun, nak. Terimalah kalung ini, nak. Terimalah, nak. Jagalah kalung ini baik-baik. Dewata Agung, terimalah jiwaku. Kakek, kakek kenapa? Kakek, kakek. Dengan menggunakan kalung itu, aku bisa memberi pelajaran kepada Paman Biakta. Dan aku juga berharap kamu mau memakainya, agar kamu bisa membalaskan kematian dari bopomu. Terima kasih atas perhatian kamu, Rati. Tapi maaf, aku tidak bisa menerimanya. Tapi kenapa? Aku akan membalas kematian Bopo dengan caraku sendiri. Akan aku pastikan pembunuh Bopo akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas semua perbuatannya. Maaf, kau tidak diperbolehkan masuk. Minggir kamu! Aku tidak punya urusan dengan. Aku ingin bertemu dengan Dwi Pangga. Maaf, tidak bisa, Tuan. Biarkan dia masuk. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Kamandanu, apa benar kamu tidak mengizinkan Dwi Pangga untuk ikut membakar jasad boponya sendiri? Kenapa seperti itu? Iya, penjahat seperti dia tidak pantas untuk membakar jasad bopo. Apa kamu tidak bisa mempercayai Kang Masmu sendiri? Cukup, Isya. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat dengan, tapi untuk mencari Dwi Pangga. Di mana dia? Apalagi akan kamu lakukan padanya? Kamu sudah menyakitinya. Wisya! Tenanglah, Dimas. Dapatkah kamu tinggalkan kami berdua? Kakak beradik yang harmonis. Tapi Tenanglah, aku pasti baik-baik saja karena Kamandanu datang kemari kan maksud perdamaian. Benarkah, Kamandanu? baiklah. Arya Kamandanu. Aku yakin sekali kamu datang kemari karena kamu ingin meminta maaf. Minta maaf? Kamu bilang minta maaf? Aku tidak akan pernah memaafkan. Dengar, aku datang ke sini untuk memberikan kabar. Besok kamu harus bertarung denganku. Bertarung? Untuk apa? Untuk apa aku bertarung dengan adikku sendiri? Untuk apa? Jangan berpura-pura. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Kang Masku. Perbuatan kamu sudah seperti iblis. Terserah. Terserah kamu, Kamandanu. Kamu yakin mau bertarung denganku? Apa kamu yakin? Kamu lupa aku memiliki pedang naga puspa, Dimas? Hah? Aku beri kamu kesempatan untuk berpikir. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu miliki. Aku percaya kebenaran tetap akan menang. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Hanya dengan kebenaran kamu akan menang. Yakin? Kenapa aku tidak yakin? Kalau hanya dengan kebenaran, kau pasti kalah, Dimas. Tunggu aku besok. Baik, kita lihat saja nanti. Arya Kamandanu bodoh. Dwi Pangga, apa yang sebenarnya kan kalian berdua lakukan? Apakah benar kalian berdua akan saling membunuh?
Wisya, Kamandanu itu hanya berlaga menjadi pendekar hebat. Kami bukan ingin saling membunuh. Kita lihat saja. Besok, akulah yang akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Berhenti! Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu dengan Kamandanu. Silakan. Wisya. Messi. Wisya, ada apa kamu datang ke Manguntul? Aku sudah mendengar berita duka tentang kematian Paman Hanggareksa. Dan aku ikut berduka. Tapi aku merasa tidak mengerti. Kenapa di saat berkabung seperti ini, Kamandanu ingin membunuh Dwi Pangga? Aku sudah bertanya padanya, tapi dia tidak menjawab. Aku jadi bingung, Mesin. Aku mohon, tolong beritahu aku apa sebenarnya yang terjadi. Kamandanu marah kepada Dwi Pangga karena dia telah membunuh Paman Hanggareksa. Apa? Aku juga tidak mengerti kenapa ada anak membunuh bapaknya sendiri. Ada apa ini? Dwi Pangga, apa benar kamu yang membunuh bapakmu sendiri? Cepat jawab! Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Aku ingin mendengar jawaban dari mulut. Ya! Akulah pembunuh bapakku sendiri. Sekarang kamu sudah puas dengan jawabanku? Kenapa aku harus mencintai seseorang yang tega membunuh bapaknya sendiri? Paman Hanggareksa, maafkan aku. Aku ikut merasa bersalah.
Kamandano. Ada apa, Rati? Aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Aku seolah melihat kamu telah menghadapi kematianmu. Rati, aku harus bisa mengalahkan Dwi Pangga. Mengalahkan atau membunuhnya. Jika bukan Dwi Pangga yang mati, itu artinya aku yang mati. Jangan lakukan ini, Kamandano. Aku tidak bisa kehilangan. Kalau begitu, berdoalah. Panjatkan doa untuk salah satu di antara kami. Aku ingin semua ini dihentikan. Kamu bukanlah Kamandano yang aku kenal. Maafkan aku, Rati. Untuk kali ini, aku tidak bisa bersabar. Hanya ada satu di antara kami yang hidup. Aku atau Dwi Pangga. Gusti Jaga Dewa Batara, pemilik alam semesta ini, aku mohon, kabulkanlah permintaan dari hamba-Mu ini. Aku mohon belas kasihan-Mu untuk menghentikan semua kejahatan dari Arya Dwi Pangga. Selama ini, dia sudah banyak membuat orang-orang menderita. Kejahatannya sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Aku tidak tahu apakah aku ini berdoa salah atau benar. Karena meminta kematian dari seseorang. Tapi aku adalah seorang ibu yang berdoa untuk kematian dari calon anakku. Aku lebih rela jika anakku terlahir menjadi anak yatim daripada dia harus terlahir menanggung malu dan beban atas kejahatan dari boponya sendiri. Nak, walaupun tanpa bopomu, Biung akan menjadi seorang Biung dan juga bopo untukmu. Jangan pernah takut, Nak. Jangan pernah takut kekurangan kasih sayang. Karena Biung akan selalu ada bersamamu. Kamandano. Ada apa, Jayapati? Kamandano, apa keputusanmu sudah bulat untuk bertarung dengan Dwi Pangga? Iya, aku harus menghabisinya. Karena saat ini, dia sudah sangat jahat. Coba pikirkan lagi, Kamandano. Dwi Pangga itu adalah Kang Masmu sendiri. Aku tahu, Jayapati. Tapi apa dia ingat bahwa Empu Hanggaraksa adalah boponya sendiri? Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Kamandano. Tapi ingat, Kamandano, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Apa itu? Walaupun Dwi Pangga adalah Kang Masmu dan kamu tidak memperdulikannya, tapi dia adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Narirati. Iya, aku tahu itu. Jika Dwi Pangga mati, berjanjilah padaku. Berjanjilah untuk menikahi Narirati. Dan anggaplah anak Dwi Pangga sebagai anakmu sendiri, Kamandano. Jayapati, aku memang membenci Dwi Pangga. Tapi aku tidak pernah membenci istri dan anaknya. Bahkan aku sangat menyayangi mereka. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Kamandano. Akan kuingat janjimu itu. Mesin, aku punya rencana.
Rencana apa maksud kamu? Kita curi pedang naga puspa di istana Kurawan. Lalu kita serahkan kepada Kamandanu. Aku setuju. Dengan begitu, Kamandanu akan bisa mengalahkan Dwi Pangga. Itu maksud aku. Apapun yang terjadi, kamu siapkan. Suara apa itu? Messi, ayo kita pergi. Jangan sampai mereka tahu kita ada di sini. Nanti malam kita balik lagi. Ayo cepat. Ayo. Ternyata tidak ada apa-apa. Ayo kita bisa dapat air. Ah, kenapa pintunya terbuka ya? Kita lihat. Ayo. Siapa di sini? Apakah ada orang di sini? Ayo, kita cari dulu. Ayo. Siapa kamu? Pencuri! Ayo, tangkap dia! Jangan lari kamu! Itu Mesin dan Losisan. Rupanya mereka masih punya nyali untuk membuat kekacauan di istana aku. Serang! Aku akan memberi pelajaran pada mereka.
Masukkan dia ke dalam tahanan. Lepaskan kami! Lepaskan kami! Penyambutan yang sungguh meriah, Arya Kamandanu. Kamu memang benar-benar adikku yang tahu bagaimana aku datang kemari memang untuk menemuimu. Jadi kamu sudah ingin menghampiri kematianmu, Dwi Pangga? Kamandanu. Baru kali ini aku melihat api amarah yang begitu besar di dalam hatimu. Dendam yang menggebu-gebu. Jika kamu ingin mati sekarang, aku bisa mencabut nyawamu dengan cepat. Aku datang bukan untuk bertarung denganmu. Karena hari ini bukanlah hari kematianmu, adikku. Mau apa kamu datang ke sini? Aku datang membawa kabar bahagia, Kamandanu. Dua sahabatmu, Mesin dan Losisan. Keduanya sekarang berada di tahananku. Jika besok kamu masih hidup, kamu boleh membebaskan mereka. Tapi jika kamu sudah mati, aku terpaksa membunuh mereka berdua. Karena aku rasa kamu membutuhkan teman di dunia sana. Keparat kamu, Dwi Pangga! Sopanlah sedikit. Kamu itu adikku. Sopanlah sedikit. Sudahlah. Kita selesaikan semua ini. Iya. Ini akan jadi satu alasan lagi untuk membunuh. Jangan banyak bicara. Lakukan saja. Di dunia ini selama kita masih hidup, hanya ada satu aturan. Yang besar ialah pemenang. Jadi persiapkan dirimu untuk kalah, adikku. Kamandanu, apa kamu benar-benar ingin membunuh Dwi Pangga? Jayapati, tidak ada alasan lagi untuk membiarkan Dwi Pangga hidup. Terlebih setelah sekarang, dia telah menangkap Mesin dan suaminya. Jadi, Mesin dan suaminya ditangkap? Iya, Rati. Dia telah menjebloskan Mesin dan suaminya ke dalam penjara. Kalau begitu, ayo ke Kurawan sekarang juga. Aku tidak bisa memaafkan Dwi Pangga. Tidak, Jayapati. Tidak perlu menyerah. Karena aku sendirilah yang akan membunuh Dwi Pangga. Tapi, bagaimana dengan Mesin dan Losisan? Kalau aku bisa membunuh Dwi Pangga, itu artinya Mesin dan suaminya akan bebas. Aku juga berharap kamu bisa mengalahkan Dwi Pangga. Tapi, bagaimana kalau sebaliknya? Jika aku mati, maka Dwi Pangga akan membunuh mereka. Rati, kamu mau kemana? Aku harus menyelamatkan Mesin dan juga Losisan. Jangan gegabah, Rati.
Tolong, pikirkan keselamatan kamu. Aku memiliki kalung ini. Dengan kalung ini, aku akan bisa menghilang. Tapi tetap saja, Rati. Ini sangat beresiko. Rati, biarkan aku yang menyelamatkan mereka. Berikan kalung itu padaku. Kamu tenang saja, Rati. Aku akan menggunakan kalung ini hanya untuk membebaskan mereka, bukan untuk berkelahi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Malam ini, aku harus ke Kurawan. Hati-hatilah, Kamandanu. Dan kamu harus menyelamatkan Meisin dan juga Losisan. Iya, Rati. Kamu tenang saja. Gusti Jaga Dewa Batara, lindungilah Kamandanu. Siapa yang melakukan ini? Messi, kenapa pintunya terbuka sendiri? Ayo kita kabur. Ayo. Oh Dewata, semoga saja Kamandanu cepat kembali dan membawa Messi dan juga Losisan. Rati, Kamandanu, aku senang kamu cepat kembali. Bagaimana? Apa kamu berhasil? iya Rati, aku sudah berhasil mengeluarkan mereka dari tahanan. Ini kalung. Terima kasih. Kalung ini sangat membantu. Sama-sama. Meisin, halo. Bagaimana cara kalian bisa bebas? Aku tidak tahu, Rati. Kamandan, tiba-tiba saja pintu sel itu terbuka sendirinya. Iya, ada seseorang yang membantu kami. Tapi anehnya, kita tidak bisa melihat siapa orang itu. Memang,
Kejadian itu sangat aneh. Tapi siapapun dia, kami berdua sangat berterima kasih telah menyelamatkan kami. Sudahlah, siapapun dia, yang terpenting sekarang kalian bisa selamat. Benar kata Kamandanu. Kami sangat senang kalian sudah bebas. Ampun Kanjeng. Ada apa? Kami lalai melaksanakan tugas. Ampuni kami Kanjeng. Apa itu? Tahanan kami, Mesin dan Long Sisan berhasil kabur Kanjeng. Kenapa kalian berdua bisa begitu bodoh? Bagaimana bisa terjadi? Ada orang yang membebaskannya Kanjeng. Siapa? Kami tidak bisa melihat orang itu Kanjeng. Pergi kalian! Dia pasti orang yang sama ya dengan orang yang mengajarku. Apa maunya? Siapapun dia tidak akan pernah bisa lolos dari Dwi Pangga. Ada apa ini Dwi Pangga? Aku tidak mau dikalahkan, Wisya. Dikalahkan? Siapa yang sudah mengalahkanmu? Aku tidak mau dipermainkan oleh orang itu. Aku akan membunuhnya. Tapi siapa Dwi Pangga? Siapa yang sedang kamu bicarakan? Aku juga tidak tahu. Yang jelas, orang itu tidak dapat dilihat. Kalau kamu ingin menangkapnya, kamu harus tahu tentangnya. Apa kamu sudah mengetahui siapa dia? Belum. Aku belum tahu apa-apa soal dia. Tapi tetap saja, aku pasti akan menangkapnya. Aku akan membunuhnya dengan tangan ini. Akan kubuat dia menyesali semua perbuatannya. Dengan pedang ini, aku pasti bisa membunuh Arya Kamandanu. Tapi pedang ini sangat berbahaya. Aku harus mencari tahu cara menggunakannya agar tidak menjadi senjata makan tuan. Bagaimana caranya? Kitab dari Paman Ranubaya. Ya, aku harus mencari kitab itu. Terakhir aku melihat kedua orang itu di sini. Jadi aku yakin sekali mereka pasti menyembunyikan kitab itu di sekitar sini. Sungguh menyedihkan. Tempat yang dulunya tempat aku dibesarkan, kini berubah menjadi abu dan kuburan bagi Hanggareksa. Ini semua karena ulahmu sendiri, Bopo. Kenapa
mengapa kamu membantu mereka berdua. Di mana mereka menyembunyikan kitab itu? Rupanya takdir berpihak padaku. Dewa menginginkan seorang Dwi Pangga untuk menjadi penguasa Jawa ini. Dua orang bodoh itu benar-benar menyembunyikan kitab dari Ranubaya di sini. Kamu harus merebutnya, Kamandanu. Pedang itu sangat berbahaya. Aku tahu, Jayapati. Pedang itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Kalau sampai itu terjadi, maka kehidupan manusia bisa hancur. Dwi Pangga tidak boleh menguasai pedang itu. Memang, Dwi Pangga tidak berhak atas pedang itu. Tapi bukan berarti aku bisa merebutnya dengan mudah. Dia pasti mempertahankannya. Dan dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya, Kamandanu. Tidak, Jayapati. Jika aku bisa membunuhnya. Kenapa kamu tersenyum? Kemarahanmu. Kemarahanmu, Kamandanu. Yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kamu tahu, Kamandanu, seorang kesatria yang dipenuhi dengan rasa emosi, itu akan menjadi kelemahannya. Dan kamu tidak akan mengalahkan Dwi Pangga dengan keadaan seperti ini. Aku pasti bisa membunuhnya, Jayapati. Apalagi kamu sangat bernafsu untuk membunuhnya. Tapi, ada satu hal yang bisa kamu lakukan, Kamandanu. Apa itu? Aku akan membantumu, Kamandanu. Aku akan menghadapi Dwi Pangga dan memancingnya agar dia menggunakan pedang naga puspa. Tidak, Jayapati. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Kamu bisa mati. Tenanglah, Kamandanu. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menghadapi Dwi Pangga. Setelah tenaga Dwi Pangga habis, terkuras oleh pedang naga puspa itu. Itu menjadi kesempatanmu untuk dapat membunuhnya. Kamu siap melakukannya? Baik, aku siap melakukannya. Menurut kitab ini, pedang naga puspa bisa menusuk sendiri kepada orang yang tidak terlihat. Digantung pada seutas tali, kemudian naga puspa akan menghunus dengan sendirinya. Kalau ada orang kitab ini cukup menarik. Dia bisa menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi sekarang. Orang itu akan mati karena tertusuk pedang naga puspa. Tetapi tidak. Aku tidak ingin membuatnya mati. Aku ingin orang itu tetap hidup, namun tersiksa. Dia harus mati pelan-pelan di tanganku.